Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Ananda terkasih, tersayang, tersoleh dan solehah. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Salam kebangsaan. Berjumpa kembali dengan Ibu Nurfitasari dalam pembelajaran online pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dan menyiapkan buku serta alat tulisnya ya. Ayo kita mulai belajar. Ada sebuah pesan dari Ban Ki-moon, yaitu Sekretaris Jenderal PBB ke-8. Kata-katanya yaitu, kita perlu bekerja sama. Maksudnya adalah, untuk bergabung di dalam sebuah organisasi apapun, yang perlu kita lakukan adalah saling bekerja sama satu sama lainnya. Baiklah, judul materi kita pada hari ini yaitu Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu diharapkan Ananda nantinya mampu menjelaskan sejarah, asas, struktur, lambang, serta peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi PBB. Sejarah pembentukan PBB dimulai pada tahun 1941 sampai 1943. Pada tanggal 14 Agustus 1941, Piagam Atlantik ditandatangani oleh Winston Churchill dari Inggris dan Franklin D. Roosevelt dari Amerika. Pada tanggal 1 Januari 1942, tepat setahun setelahnya, dikemukakan maklumat bangsa-bangsa yang menyetujui Piagam Atlantik. Kemudian pada tanggal 30 Oktober 1943, dikemukakan maklumat Moskow yang menegaskan agar segera dibentuk Badan Perdamaian dan Keamanan Internasional. Jadi perjalanan pembentukan PBB tidak mudah ya. Pada tahun 1944 sampai 1945, tepatnya tanggal 7 Oktober 1944, Dumbeston membuat usulan tentang kerangka asas badan yang hendak didirikan, 5 badan kelengkapan dan pengakuan bahwa organisasi yang didirikan atas ide F.D. Roosevelt. Februari 1945 diadakan konferensi Yalta. Konferensi ini membicarakan hak suara dalam Dewan Keamanan PBB. Tahun 1945, tepatnya tanggal 25 April sampai 26 Juni, diadakan konferensi di San Francisco. Dalam konferensi ini dilakukan penandatanganan Piagam PBB oleh 51 negara anggota PBB. Asas organisasi PBB. Yang pertama, berdasarkan persamaan kedaulatan dari semua anggotanya. Yang kedua, semua anggota harus memenuhi dengan ikhlas segala kewajiban yang tercantum dalam Piagam PBB. Yang ketiga, anggota harus menyelesaikan persengketaan internasional dengan jalan damai tanpa membahayakan perdamaian, keamanan, dan keadilan. Yang keempat, dalam hubungan internasional, semua anggota harus menjauhi penggunaan ancaman atau kekerasan terhadap negara lain. Inilah asas yang harus diterapkan sebagai anggota PBB. Struktur keanggotaan PBB. Yang pertama ada namanya Majelis Umum, yaitu terdiri dari 193 negara. Yang kedua, Dewan Keamanan, terdiri dari 15 negara, yaitu 5 anggota tetap dan 10 anggota tidak tetap. Dan Indonesia juga termasuk dalamnya loh. 3. Dewan Ekonomi dan Sosial, terdiri dari 54 negara, dipilih setiap 3 tahun sekali. Kemudian, Dewan yang bekerja sesuai dengan kebutuhan yang disebut dengan Dewan Perwalian. Kemudian, ada Mahkamah Internasional, yaitu nasional yang berlokasi di Den Haag, Belanda. Dan yang terakhir yaitu Sekretariat, yaitu Sekretaris Jenderal adalah pimpinan tertinggi yang dipilih oleh Majelis Umum berdasarkan rekomendasi Dewan Keamanan untuk masa jabatan 5 tahun. Nah, inilah alur dari struktur keanggotaan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.
bisa dilihat di dalam bagian ya. Saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Nah, kita masuk di materi makna dari lambang PBB. Pertama ada peta dunia. Maksudnya adalah melambangkan semua masyarakat dunia. Kemudian ada gambar garis bujur dan lintang melambangkan 33 tingkatan dalam organisasi rahasia Freemason. Kemudian ada ranting zaitun, melambangkan simbol untuk perdamaian. Kemudian ada warna biru dan putih adalah warna resmi dari PBB. Kemudian warna putih jika digabungkan dengan warna biru, memberikan kesan kesatuan dan satu tujuan walaupun tidak menyimbolkan keadilan pada semua keragaman di dunia. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu peran Indonesia dalam organisasi PBB. Yang pertama, dalam menjaga perdamaian dunia, menyelenggarakan konferensi Asia Afrika yang menghasilkan Desa Sila Bandung, kemudian pelopor pencetus ASEAN WFZ, memprakarsai berdirinya ASEAN dan gerakan non-blok, memberikan beberapa kontinen dalam rangka visi perdamaian dunia. Memberikan bantuan kemanusiaan di berbagai negara. Tahun 1989 mengirimkan bantuan berupa beras melalui FAO yang ditujukan untuk Ethiopia yang dilanda bencana kelaparan. Tahun 1995, Indonesia membantu menampung para pengungsi yang berasal dari Vietnam di Pulau Galang. Memimpin serta anggota tetap di beberapa organisasi PBB. Tahun 1974 diwakili oleh Adam Malik, Indonesia pernah menjadi ketua sidang majelis. Tahun 1974 sampai 1975 terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB dan terpilih kedua kalinya tahun 1995 sampai 1996 dan tahun 2018 terpilih kembali untuk periode 2019 sampai 2020. 11 kali terpilih sebagai anggota Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, dan 3 kali terpilih menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk periode 2007-2010 melalui dukungan 165 suara negara anggota PBB. Membantu menyelesaikan konflik di berbagai negara. Upaya menyelesaikan konflik di Kamboja, berperan menjadi mediator atas penyelesaian konflik yang terjadi antara Filipina dan Moro National Front Liberation yang menguasai Mindanao Selatan. Nah, berikut merupakan contoh dari peran Indonesia dalam Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sudah dari awal terbentuknya negeri ini, ditentukan bahwa peran Indonesia di kancah dunia adalah bebas aktif demi perdamaian dunia. Dan tahun 2019-2020, saat Indonesia kembali terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, jelas terlihat bahwa dunia pun menginginkan Indonesia memainkan peran yang lebih aktif lagi bagi kemajuan dan perdamaian masyarakat bumi. Lalu apa artinya kalau Indonesia terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB? Apalagi kali ini sesuai aturan Indonesia berhak menduduki kursi Presiden Dewan Keamanan PBB 2 kali. Mengapa menjadi Presiden Dewan Keamanan PBB begitu penting? Saya sempat menanyakan hal ini kepada diplomat kita yang duduk sebagai wakil tetap Indonesia di PBB, Bapak Dian Triansyah Jani, langsung dari New York, Amerika Serikat. Pertama, kita menjadi anggota Dewan Keamanan, tidak tetap Dewan Keamanan PBB itu karena mandat konstitusi kita. Jelas di Undang-Undang 45 membuka disampaikan kita wajib untuk menjaga perdamaian dunia. Demikianlah penjelasan Ibu tentang materi peran Indonesia dalam perdamaian dunia melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selanjutnya, kerjakan tugas sesuai petunjuk ya Ananda. Terima kasih. Demikianlah penjelasan Ibu pada materi hari ini. Bagaimana Ananda? Apakah sudah cukup jelas atau belum? Jika ada yang belum jelas, silakan tulis di kolom komentar ya. Tetap sehat dan tetap semangat.
Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.